Shalom, selamat pagi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Andalkan Tuhan setiap hari dengan percaya kepada firman-Nya, merenungkan siang dan malam. Naik ke gunungnya Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga Tuhan memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Engkau memberikan kami passion untuk mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, dan di dalam nama Yesus Tuhan, kami merasakan bahwa hadirat-Mu sangat kuat pada pagi hari ini untuk kami dapat lebih lagi mengenal Engkau. Diberkatilah orang yang datang kepadamu, yang menaruh harapan hanya kepadamu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima passion ini untuk mencari wajah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, orang yang bersih hatinya, orang yang suci hatinya. Saudara, murid-murid Tuhan yang dibawa naik ke gunung Tuhan, dia hanya memilih orang-orang, beberapa orang saja. Dan orang-orang itu selalu disebut-sebutnya sebagai orang-orang yang dekat dengan dia. Nah, saudaraku yang diberkati, siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan? Orang yang dikasihi Tuhan. Orang yang niat untuk mencari wajah Tuhan. Mereka lah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Dan mari kita belajar lebih lagi siapa yang boleh naik ke gunungnya Tuhan. Karena di gunung Tuhan ada kemuliaan. Waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, yang diperkenankan naik ke gunungnya Tuhan hanya Musa. Dan ada Yosua yang menanti jauh di belakang Musa. Tapi saat ini Tuhan memberkati kita dengan membuka pintu kasih karunia. Semua orang boleh datang ke gunungnya Tuhan. Tetapi tidak semua orang dianggap layak. Hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan yang bisa melihat kemuliaannya. Siapakah mereka? Saya percaya engkau dan saya jika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi mari kita belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Markus 9 ayat 2 hingga ayat 13, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kamu berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat orang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Saudara ingat beberapa waktu yang lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan ketika Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Ada yang menjawab, engkau adalah Elia, engkau adalah Musa, engkau adalah Nabi. Tapi Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus berkata, bukan engkau yang mengatakan, tapi Tuhan yang memberitahukan kepadamu bahwa sesungguhnya Yesus adalah Mesias. Kemudian mereka dibawa ke gunung, bukan semua murid-muridnya, tapi hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara-saudara, orang yang intim dengan Tuhan, orang yang peka dengan Tuhan, dan orang yang mengenal Tuhan, seperti halnya Petrus atau Yakobus dan Yohanes yang dikatakan sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Merekalah yang dipilih untuk naik ke gunungnya Tuhan. Dan kepada mereka disingkapkan bukan saja konfirmasi dari Yesus sendiri, tapi konfirmasi dari surga. Ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Ketiga pribadi ini ada di sana dan mereka sangat ketakutan oleh karena kuasa kemuliaan yang sungguh dahsyat pada waktu itu. Awan menaungi mereka. Lalu tidak ada lagi Musa, tidak ada Elia. Dan Yahweh berkata, hanya kepada dia, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tidak ada lagi Musa, tidak ada lagi Elia. Dan yang ini berarti bahwa konfirmasi surga mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, Mesias. Sebab Musa bukan Mesias, Elia bukan Mesias, tetapi mereka adalah nabi-nabi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Dan tidak ada nama lain yang disebut selain nama Yesus Kristus Tuhan. Dan konfirmasi ini terjadi di dalam diri Petrus, Yakobus, Yohanes, dan mereka sebagai saksi tentang penyataan surgawi yang mereka terima. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada orang-orang yang karib dengan Dia. Di dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Petrus bergaul karib dengan Yesus. Oleh karena dia bergaul karib dengan Yesus, dia mendapatkan pewahyuan dari Roh Kudus dan dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Makanya dia dibawa. Kenapa Yakobus dibawa dan Yohanes dibawa? Karena mereka adalah dua orang yang kalau kita belajar kebenaran firman yang lalu, mereka berdua adalah orang yang ambisi untuk dekat dengan Yesus, sehingga orang tua dari Yakobus dan Yohanes, mamanya berkata supaya mereka ditaruh di kiri dan kanan. Ambisi rohani itu tidak masalah, karena ambisi rohani adalah untuk mengejar Yesus, tapi yang salah pada mereka persoalan duduk di sebelah kiri dan kanan Bapa itu bukan merupakan kewenangan Yesus. Tetapi Yakobus dan Yohanes dikenal sebagai orang-orang yang selalu mencari wajah Yesus, selalu mau dekat dengan Yesus, sehingga Petrus, Yakobus, dan Yohanes mereka yang terpilih. Dan kita tahu bahwa murid yang dikatakan sangat dikasihi Yesus adalah Yohanes. Saudara, kriteria ini yang ada di tiga murid ini. Yakobus dan Yohanes adalah orang yang sangat ingin memiliki ambisi, dalam tanda kutip ambisi rohani. Ambisi rohani yang kemudian dikikis dengan pembentukan daripada Tuhan itu tidak masalah, saudara. Yaitu kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, kerinduan untuk selalu melayani Tuhan, kerinduan untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan ada di dalam diri Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Itulah sebabnya mereka menjadi murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus. Saudara, di dalam mengikuti Tuhan, kita harus ada punya ambisi rohani yang disucikan, dikuduskan, dimurnikan. Karena orang-orang yang setia melayani itu punya ambisi. Ambisi, yaitu ambisi yang murni, yang suci, yaitu kerinduan untuk melayani Tuhan. Saudara, lihat kriteria-kriteria orang yang mempunyai ambisi rohani. Ambisi rohani itu dikuduskan, sama seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang intens. Ambisi dalam tanda positif adalah intens mengejar apa yang menjadi maunya Tuhan, dan mereka bergerak. Kalau firman Tuhan katakan bahwa mereka mengandalkan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bukan, kalau kata ambisi konotasinya negatif, tapi punya passion untuk memberikan yang terbaik. Sebab firman Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Yesus, dan itu harus ada passion. Orang-orang yang punya passion, ya, saya menganulir kata ambisi karena ambisi itu kesannya negatif, tapi passionnya Petrus, passionnya Yakobus, passionnya Yohanes, passionnya Paulus. Saudara, passionnya Paulus bahkan melebihi dari Barnabas, melebihi dari Silas, melebihi dari Petrus. Sehingga kita melihat bahwa Paulus memiliki passion yang luar biasa. Kalau ambisi orang konotasinya negatif, kalau orang ambisi itu pasti negatif. Enggak, tapi passion, saudara. Passion yang membawa mereka naik ke higher level yang lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Saudara, jika saudara hidup tanpa passion, saudara tidak akan sampai ke gunungnya Tuhan. Musa, seseorang yang awalnya tidak punya passion, dia berkata, aku petah lidah, aku tidak bisa ngomong, aku tidak bisa melakukan apa yang kau perintahkan. Tetapi ketika dia menangkap panggilan Tuhan, dia berubah menjadi orang yang punya passion, yaitu melakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara, orang yang memiliki passion, dia punya gairah untuk melakukan apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Orang yang punya passion, dia akan bergairah untuk mengejar dan dia tidak peduli bahkan nyawanya sekalipun. Saudara, kalau engkau hidup harus punya passion. Saudara punya passion untuk mengejar, dan akibatnya tiga orang ini terpilih. Lalu mereka sangat ketakutan. Ketika mengalami lawatan Tuhan, mereka sangat ketakutan. Tapi mereka menjadi saksi bahwa Tuhan berfirman, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tidak ada lagi Musa, tidak ada lagi Elia. Bukan berarti perkataan firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat Musa dan Elia tidak lagi dipakai, enggak. Tapi satu pribadi ini melebihi siapapun. Mereka sudah dipilih Tuhan. Dulu bangsa Yahudi sangat terpesona dengan Musa dan Elia. Tapi tahukah saudara, ada pribadi yang lebih. Dan mereka yang dipilih untuk melihat tentang kesaksian ditunjukkan sebagai Mesias, dan hanya kemudian kita boleh melihat
ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada orang apapun yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. You see, saudara, padahal Tuhan sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati. Ketika Yesus menyatakan tentang penderitaannya kepada murid-murid itu sebelumnya, kita sudah belajar itu, saudara, mereka tidak mengerti. Saudara, kalau Tuhan menyatakan satu pernyataan Tuhan kepada seseorang, kenapa seseorang tidak bisa? Dia punya paradigma sendiri. Itu nggak mungkin, dan nggak mungkin. Paradigma itu dia pegang di hati dan pikirannya akan buat kebenaran baru yang dia terima dari Tuhan. Dia tidak akan percaya. Mereka terus bingung. Anak manusia akan bangkit dari antara orang mati. Mereka terus bingung. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu? Yesus berkata, jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan menyelesaikan segala sesuatu. Hanya bagaimana kemudian bahwa ia akan banyak menderita dan gunakan. Aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang yang memperlakukan dia menurut kasih. Saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung? Orang yang tahu Tuhannya. Dan Tuhan bergaul karib dengan orang yang berjanji menjauhkan kepada mereka. Saudara, mereka tidak mengerti tentang kebangkitan. Mereka tidak mengerti tentang bagaimana bangkit dari antara orang. Tapi kepada mereka diberitahukan segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah, ya Tuhan. Saudara, kriteria orang yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang pertama adalah orang yang bersih tangan. Orang yang bersih tangannya, suci hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menyelamatkan dia. Saudara, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Tadi kita sudah belajar. Siapa orang yang boleh naik? Yang pertama, mereka miskin. Yang kedua, mereka memiliki kerinduan untuk menyucikan diri dari segala hal yang dosa, ketidakmampuan. Yang ketiga, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang-orang yang menanyakan dia, orang-orang yang mencari wajah dia, orang-orang yang untuk mencari kebenaran. Dan Mazmur 5 ayat 14 berkata, bergaul orang yang takut akan dan perjanjiannya, rahasia-rahasianya akan disingkapkan, akan diberitahukan kepadanya. Mereka memiliki passion, mereka mau disucikan, mau dibentuk dari yang mereka yang punya pribadi-pribadi yang tidak berkenan. Lama-lama mereka menjadi pribadi yang berkenan di tempat wajah Tuhan. Selalu bertanya, Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini bagaimana? Selalu mau cari tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang selalu mencari wajah Tuhan, punya passion untuk mengejar dan melayani Tuhan. Amen. Mari satu dalam doa. Bapak, kami rindu ada orang-orang yang memiliki passion untuk mencari wajah Tuhan, untuk mengejar Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. Maka perjanjianmu diberitahukan kepada mereka. Aku berdoa pada pagi hari ini, semua orang yang punya passion mengejar Tuhan, hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengungkapkan perjanjiannya, kebenarannya. Kami terus berdoa untuk pokok-pokok doa yang menjadi pokok-pokok doa bagi kami. Di Gracia Hope Compassion Channel ada orang-orang yang mengharapkan dia bertobat dengan sungguh-sungguh, diubahkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk yang sakit, yang mengalami cancer. Tuhan memberkati, memulihkan keadaan jiwa mereka dan punya passion untuk mengejar Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Kami membuka pelayanan discipleship, pemuritan dan pelayanan GCC Tuhan. Engkau juga kiranya memberkati passion kami untuk melakukan yang terbaik. Kami percaya ada penyingkapan-penyingkapan roh Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami bawa pelayanan GHCC ini ke dalam tangan Tuhan, menjadi pelayanan worldwide, memberkati bangsa-bangsa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you.